Selamat siang semuanya. Saya saat ini sedang berada ditemani oleh entok, ayam, ada sebagian bebek juga. Saya saat ini sedang berada di salah satu kandang ternaknya Kitchen. Sebelumnya saya sempat melihat-lihat untuk yang entok, untuk yang bebek, untuk yang ayam KUB. Nah, sekarang saya mau lihat mengenai yang entok tapi untuk anakan. Untuk anakan entok ini, setelah dia ditetaskan, ini ditetaskan melalui indukan, jadi tidak menggunakan mesin penetas. Itu dia dibawa kemana? Ya. Mungkin saya akan tanya sekalian sama Kitchen. Halo, Chen. Halo. Ya. Nah, Kitchen ini yang biasa mengelola di sini. Saya ingin lihat setelah telur entoknya itu ditetaskan oleh indukan, itu apakah indukannya sempat mengiring beberapa hari atau dia langsung dipisahkan? Langsung dipisahkan. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya supaya indukannya tidak stres. Kalau misalkan dia sempat ngiring, dia pasti bakal cariin anaknya terus. Tapi kalau misalkan posisi dia masih di petarangan, begitu Masih ada di tempat netasnya tempat dia mengeram di situ, terus udah ada yang netes misalkan 4 ekor, 5 ekor dan posisi udah kering, langsung kita ambil. Supaya dia juga fokus ngeremin telur-telur yang belum netes itu. Oh, bahkan meskipun belum semuanya ditetaskan? Betul, betul. Harus kita ambil duluan buru-buru supaya Jadi kalau, dia nggak konsentrasi nggak pecah dia. Oke. Jadi kalau ada 15 butir telur entok, Iya. baru 5 yang menetas dan lain mungkin akan menetas juga. Betul. Itu 5-nya yang sudah kering Iya. itu langsung dipindahkan. Kita pindahkan, kita ambil supaya nggak keinjak juga sama emaknya. Oh, pada saat dia Iya. manuver ya di Betul. dalam itu. Setelah dipindahkan, bisa dipindahkan kemana? Dipindahkan langsung ke kandang box saya, kandang pemanasan. Ada di sini? Ada. Bisa dikasih lihat? Ini sebelah sini. Oh, di sebelah saya. Iya. Ini kandang box saya yang biasa saya gunakan buat menyimpan anakan entok yang baru menetas sampai umur kisaran 2 minggu di kandang ini saya. Ini kandangnya buatan manual? Iya, buat sendiri? Buat sendiri saya. Jadi secara prinsip dia pakai kawat di bawah ya, supaya kotorannya gampang kebuang. Betul. Kemudian di sebelah sini, ini ada kawat. Iya. Itu buat supaya gampang dilihat. Ya, pertama kawat ini fungsinya adalah kalau misalkan kita masih baru netes itu, ini kawat ini tertutup pakai karung biar rapet Ditutup. dia. Jadi supaya panasnya dia nggak keluar. Tapi kalau misalkan dengan berjalannya waktu, misalkan udah seminggu atau 2 minggu, kawat ini bisa kita buka supaya dia dapat udara juga dari luar sini, udara segarnya. Oke. Jadi istilahnya kita juga ngeliatnya juga gampang. Tapi waktu malam kita tutup lagi di sini supaya dia hangat gitu, gampang. Oke. Nah, di dalamnya ini ada lampu. Ada lampu, iya. Ukuran berapa? Biasa saya pakai 25 watt. 25 watt. Iya, untuk kandang seperti ini. Oke. Nah, di dalamnya ini ditaruh anak-anak entok yang tadi yang baru menetas ya. Baru menetas, iya. Di sini ada beberapa. Iya. Karena biasanya lebih banyak. Biasa lebih banyak. Biasanya kalau misalnya posisi lagi berbarengan netasnya, saya bisa taruh 30 ekor di sini. Oke, kalau di sini ada sekitar 6 ya? Iya. 6 ekor anak entok. Nah, di sini ini usia berapa nih yang saya ambil salah satu misalkan? Yang kecil atau yang besar? Nah. Oh, ini yang agak gede yang saya Iya. ambil. Saya ambil dulu salah satu. Nah, ini usia berapa nih? Itu 3 hari. Oh, 3 hari. 3 hari. Ini biasanya nanti jadi putih ya? Jadi putih, Kalau bulunya iya. kuning dia jadi putih. Betul, jadi putih dia. Ya. Kalau kita jadi peternak jangan takut sama kotoran entok. Ini bisa aja pada saat saya videokan tiba-tiba dia kesempatan dia nganggap tangan saya itu sebagai tempat pembuangan, jadi dia Iya. gitu. Nah, ini untuk 3 hari. Iya, 3 hari itu. Nah, ini yang rentan ya, karena Iya. pas seperti ini dia bulunya masih halus. Betul, Kalau dia kedinginan bisa betul. Jangan Bisa. sampai basah dia. ya jangan sampai basah. Iya. Meskipun dia sebenarnya senang air ya. Iya. Oke. Ini yang 3 hari. Oke, ini saya nggak ambil lagi, saya lihat dari luar saja karena dia malah ketakutan. Nah, ini ada yang besar, yang jumbo. Itu ukuran berapa lama itu Itu usianya? kalau misalkan berdasarkan hitungan mungkin di umur 2 minggu sampai
sampai 3 minggu kayaknya. Kayak belum sampai 3 minggu deh. Kira 2 mingguan lah, mendekati 3 minggu. Oke, padahal udah sebesar itu ya? Iya, betul. Dan harusnya dia udah mulai dipisahkan ke tempat yang Ke tempat yang sebelah sana, kandang yang situ. Kandang yang lebih besar. Kalau oh, misalkan kandang yang di iya, tengah ya. lebih besar. Oke, atau yang kandang terbuka yang Betul, sempat seperti dilihat yang, sebelumnya. yang di sana. Kalau misalkan posisi temannya dia banyak, pasti di kandang yang terbuka gitu. Tapi kalau misalkan baru kayak gini, biarin aja dia nemenin yang kecil ini, seolah-olah dia ngasih tahu cara makannya kayak gimana, kayak gitu. Jadi kayak Dia- ngomong dia. Dia semacam senior ya. Iya, senior. Kemudian kalau usia dia tadi nih baru pertama kali netes, kemudian juga baru beberapa hari, itu biasanya makanannya apa? Pur halus. Full dia, nggak ada Pul, campuran macam-macam. iya, pur halus full dia. Itu tipenya apa? Tipe 511 BR1. PR1 511. Iya. Kemudian kalau yang sudah agak dewasa seharusnya dia sudah mulai campuran. Kalau misalkan masih kecil sampai umur 2 minggu, saya tetap pakai pur halus. Kenapa pakai pur halus? Karena kan pencernaannya dia belum maksimal. Kalau misalkan kita kasih pur yang lebih kasar, khawatirnya dia malah jadi kurang bagus pencernaannya. Jadi saya lebih cenderung pakai yang pur halusnya aja. Tuh. Kalau selama ini misalkan menetaskan tadi sampai 30, kalau pas lagi Iya. banyaknya ada 30 ekor. Itu biasanya sampai, anggaplah selamat sampai dia dewasa, berapa banyak? Pengalaman saya, kalau misalkan posisi normal-normal aja sih hampir nggak ada yang mati. Oh berarti Artinya utuh? kalau iya utuh. Kalau misalkan kita kandangnya udah kandang box seperti ini, udah hangat di sini dia, ya kan? Misalkan 30 ya sampai besar bisa 30 dia. Terus juga yang mesti diperhatikan dari kandang box adalah sekelilingnya harus rapet dia. Makanya ini Iya, full dia pakai iya semacam BRC ya? BRC. Terus ini cuma buat kita lihat-lihat doang. Terus kalau malam kita kasih karung supaya dia hangat juga. Penutup ya? Ya, terus juga yang mesti ingat adalah jarak dari tanah ke atas ini jangan terlalu rendah. Dan terlalu pendek ya? Jangan terlalu Jadi pendek. ada Iya. Soalnya kalau misalkan terlalu rendah, apalagi posisi anakan entok kita di dalam kandang box ini banyak, ya kan? Nanti dia basah di sini, nanti bau kotorannya dia naik ke atas, dia malah jadi pilek di situ. Makanya saya ditinggiin ini mungkin di kisaran setengah meter deh. Iya, 50 cm sampai 60 cm ini saya ituan. Ya, jadi pakainya. dari tanah ini, Hmm. dari bawah, ini diganjel ada pecahan-pecahan hebel, kemudian dikasih tiang. Ini salah satunya juga untuk mencegah hama ya. Betul. Kalau iya. misalkan ada gangguan, hama pengganggu, ini bisa, atau paling tidak yang tadi, supaya dia tidak lembab. Iya. Karena kalau terlalu dekat ke bawah tuh dia lembab. Iya. Kemudian di bawahnya ini seperti biasa, sama kitchen nih, dikasih sekam mentah ya. Iya, sekam Tapi mentah. sekam mentahnya juga bukan yang basah. Iya. Sekam mentah yang kering. Jadi kalaupun ada kotoran atau sisa-sisa makanan, dia nggak sampai membuat lembab di dalamnya. Karena saya ada fungsinya juga pakai sekam itu. Kalau sekam bakar gini atau sekam mentah gini, ini kan campur kotorannya entok, kotorannya ayam, nanti lama-lama kan dia busuk. Nanti kalau misalnya setelah busuk itu, saya biasanya ditaruh di planter bag buat cangkokan saya. Jadi saya manfaatin Oh, buat yang ada di tanaman. sini. Nanti setelah itu baru kita ganti lagi pakai yang baru sekamnya. Jadi ada 2 manfaat dari saya dari sekam ini. Ya karena selain pelihara ternak, kitchen juga ada tanam pohon-pohon seperti ini. Ini ada jambu citra. Iya. Ya. Jadi istilahnya kalau sekalian misalkan dicangkok, nanti cangkokannya itu yang buat ditanam di planter bag ya. Iya, di planter Medianya media pakai campuran tadi. Tuh, ini kan udah jadi, istilahnya udah busuk. Jadi kita nggak perlu beli-beli lagi. Kita bisa pakai itu kita sekalian kita ngebersihin kandang kita gitu. Nah, tadi ada anakan entok. Setelah usia sekitar 2 minggu sampai 1 bulan dia akan dipisah. Dipisahnya ke kandang yang lebih besar. Oh ini sekitar usia berapa tadi? 2-3 minggu. Iya, belum sampai 3 minggu nih, mendekati 3 minggu lah. Ya Lihat karena aja tuh, bulunya saja belum ada ya. bisa dilihat ini bulunya aja masih bulu bayi ini. Cuma badannya besar ini, laki ini, Iya, jantan ya. jantan. Kalau seperti ini kita udah istilahnya semangat lah. Kakinya gede. Tuh. Iya. Mungkin bisa berat 8 on kali ini. Ya, berarti nanti yang kalau dia sudah sebesar-besar ini dipindahkan ke kandang yang lebih besar. Betul. Sampai kemudian nanti bisa juga kandang yang dilepasan. Iya. Biasanya Baru- ini Iya. kalau misalkan udah sebesar ini,
saya pindahkan ke kandang ini. Nih. Ini kan bisa kita lihat nih, kandang ini depannya ini pakai kawat, samping kawat, sebelah sini kita pakein penutup supaya angin. Jadi fungsinya Supaya menahan angin. ya menahan angin. Fungsinya kawat ini biar dapat matahari langsung ke sini. Tuh, karena posisi dia udah besar gini, dia kan bakal kena matahari. Makanya kandangnya itu lebih besar dan jaraknya juga lebih tinggi dibanding kandang yang tadi. Kenapa? Karena kan kalau namanya binatang semakin besar, otomatis kotoran semakin banyak. Kalau misalnya kita pendekin bawah, nanti bisa jadi penyakit buat dia. Makanya dibikinnya tinggi, dapat matahari langsung, tanpa ada naungan seperti ini, dia jadi lebih sehat ya. Itu yang bikin, kalau menurut saya bikin, kalau misalkan entok kita sehat dan jarangnya mati itu mungkin kayak gitu, mungkin pengaruhnya. Ya. Kemudian untuk makanannya tadi kalau yang usia dia itu udah campuran berarti. Ini di sini pun kalau misalkan sampai usia sebulan, ini masih tetap pur saya pasti. Oh masih pur, hanya pur, saja iya. tempatnya pisah. Tempatnya dipisah gitu. Setelah selesai dari 1 bulan, baru kita pencampuran antara pur dengan dedak kayak gitu. Kalau melihat misalkan ukuran rata-rata 3 minggu sudah sebesar ini, ini berarti artinya kalau misalkan saya suruh pilih, mendingan saya pilih yang sebesar ini ya. Jadi kemungkinan dia hidup Betul. tidak sampai kena penyakit atau tidak sampai mati itu peluangnya lebih besar dibandingkan besar, yang masih baru menetas. Betul. Nah, selama ini apakah sudah pernah ada yang dijual dalam bentuk anakan? Sudah. Pernah jual ke orang lain? Iya, jual ke orang lain. Oke. Kadang-kadang kan dari temen pas main-main ke sini, dia tertarik di sini, akhirnya misalkan beli entah 2 pasang, kayak 3 pasang gitu, saya jual gitu. Sambil istilahnya biar nggak terlalu banyak juga di kandang saya. Jadi ada siklus ya? Betul. Nah, kalau dari sisi ternak nih, ini kan memang kelasnya bukan kelas yang industri jumlahnya banyak, ribuan, ratusan ekor. Iya. Nah, ini apakah secara sampingan dia cukup menguntungkan? Yang sebagai buat pendapatan tambahan ya, yang namanya tambahan artinya ya lumayan juga. Artinya daripada kita nggak ada kerjaan, lebih baik kita ada kesibukan seperti ini. Nah, ini seperti ini yang tadi saya bilang. Jadi mesti hati-hati, megangnya pun Kitchen pinter dia di belakang ya, karena kalau nggak nanti kita sama si entok dia mungkin bilang ini lama nih dipegangin, jadi dia minta cepet-cepet dilepas ya. Ini sebenarnya dia jadi bintang iklan ya, karena jadi pilihan. Nah, kembali yang tadi bahwa kalau misalkan kita mau uji coba ya, kita misalkan modalnya juga nggak terlalu besar, ada bisa tambahan-tambahan, apalagi kita ini di levelnya kalau entok yang ini kebetulan mainnya bukan pedaging ya, tapi di anakan. Tapi kalau anakannya dia banyak, kita tidak jual, kita kembangkan lebih jauh, bisa saja nih setelah dia dewasa dia dipilih ya, ada yang jadi indukan jantan, ada indukan betina, dan sisanya bisa dijual sebagai pedaging. Iya. Oke, Kitchen, terima kasih mungkin untuk yang share pengalaman mengenai anakan entok ya, untuk anakan entok, kemudian juga mengenai seluk-beluknya dari sisi pelihara, mulai dari dia masih baru menetas, kemudian sampai dia usia 1-2 minggu, sampai dengan dia usia 1 bulan dan seterusnya. Ini buat saya juga menarik untuk ini coba lihat di situ. Ini menarik buat dijadikan sebagai salah satu ide, terutama kalau kita lahannya ada, secara biaya juga nggak terlalu besar, kita bisa pilih induk-indukannya, namanya kita misalkan usaha, kita bisa mulai dari yang kecil, siapa tahu itu bisa hasil ya, itu bisa jadi tambahan yang menyenangkan buat kita. Ya, terima kasih sekali lagi Kitchen untuk share pengalaman disampaikan. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam Jaji Jahra.